Hello everybody, welcome back to my channel. Jadi selamat datang lagi di channel gua, teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan sedikit mempelajari tipe-tipe seorang penyerang hacker. Jadi sebenarnya ada sebuah contoh ketika seorang hacker itu mendapatkan sebuah binary, yang dimana binary-nya ini diminta untuk memasukkan pin. Nah, ada dua tipe hacker. Yang pertama itu tipe hacker yang brutal. Nah, biasanya tipe hacker yang brutal ini menggunakan teknik brute force. Itu mencoba segala kemungkinan yang ada menggunakan source yang dia punya. Yang kedua itu ada tipe hacker yang analisis. Nah, jadi dia akan menganalisis binary-nya tersebut dan bagaimana dia bisa mengekstrak informasi yang terdapat dalam binary-nya tersebut. Nah, pada video ini gua akan mensimulasikan kedua tipe attacker, yang brutal dan yang analisis. Oke, kita lanjut ke simulasi. Oke, brother, kita masuk ke bagian hacker yang brutal, yaitu menggunakan teknik brute force. Nah, sebenarnya di sini di simulasi ini gue udah membuat script yang dimana binary bisa dieksekut. Kita coba execute. Nah, jadi di sini kita diberikan clue halnya seperti ini. Kemudian dia memberitahu this is SH256 break this. You got information. Check your 6 digit pin. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memasukkan 6 digit pin. Kita coba. Invalid pin. Invalid pin. Jadi ketika pinnya nggak sesuai, maka output yang dimunculkan adalah invalid pin. Kita tidak bisa mengekstrak informasi tersebut. Kalau misalnya kita coba cat dari emergensinya, apakah keluar informasi? Nah, jadi di sini tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Oke, kalau kita nano, tidak ada juga. Baik, karena tidak ada yang bisa digunakan, maka terpaksa hacker yang tipenya brutal dia akan membuat script brute force. Nah, di sini gue akan mensimulasikan bagaimana cara membuat script brute force yang menggunakan bahasa pemrograman bash atau shell script. Oke, kita coba buat nano brute. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan yang tak terhingga karena banyak probabilitas yang akan kita gunakan. Maka kita akan memanfaatkan infinite loop dengan cara while true, jika benar, do, dan oke. Sekarang untuk mempermudah kita kasih parameter pin. Pin itu akan dimulai dari 0. Nah, pin itu akan dimulai dari 0. Nah, untuk memeriksa apakah perulangannya sudah benar, kita tambahkan dengan cara nambahin echo untuk memanggil sesuatu, tes. Terus kita kasih buat penahannya menggunakan sleep 1. Coba kita jalanin. Oke, base-nya sudah jalan. Untuk perulangannya kita lanjut lagi, kembangkan kodenya. Pin dimulai dari 0, kemudian tes sleep 1. Nah, kita di sini coba untuk memanggil pinnya dengan cara echo dolar pin. Nah, oke, pinnya sudah keluar 0. Nah, sekarang bagaimana pinnya tersebut bisa bertambah dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kita bisa memanfaatkan fungsi, kita buat sesuatu pin. Untuk proses aritmetik jangan lupa kurungnya ada 2. Akan pin ditambah 1. Kita coba. Oke, dia sudah bertambah nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba kembangin lagi. Di sini kita tambahin komen clear aja dulu agar layarnya bersih. Pinnya sudah otomatis bertambah, kita cepetin. Oke. Nah, di sini seperti yang kalian lihat,
Angka ini akan bertambah, namun pin yang diminta kan dia 6 digit, otomatis kita harus menambahkan 00, seperti misalnya pinnya 1 00001, 00002, 00010, seperti itu. Nah, kita harus memanfaatkan kondisi. Kita harus sedikit coding terkait kondisi dengan cara sini. Nah, kita harus bikin panjangnya dulu. Kita harus mengetahui panjang dari pinnya untuk bisa membuat kondisi. Misal kita ingin mengetahui panjang adalah dengan cara panjang sama dengan pin. Coba seperti ini ya. Nanti kita coba echo tambah informasinya panjang, terus kita kasih panggil variabelnya panjang. Oke, kita coba jalankan scriptnya. Oke, dia sudah menyesuaikan panjangnya 2 karena ini ada 2 digit. Dan kita coba tunggu sehingga 3. Oke, panjangnya sudah 3. Oke, berarti dia sudah bisa menyesuaikan. Sip, kita lanjut ke hal berikutnya. Karena di sini panjang sudah, saatnya kita mulai menggunakan kondisi. Nah, di sini kita mulai menggunakan kondisinya if. Jangan lupa seperti ini. Kemudian ada informasi gamenya. Kemudian jika sudah selesai v. Nah, di sini kita masukkan kondisinya. Nah, di sini kita panggil panjang. Jika panjang tidak, atau kita pakai kurang dari 2. Jika panjang lebih kecil dari 2, yang artinya 1 digit, dan kita coba sini tambahin echo in. Nah, nolnya berarti ada 5 karena 6 pin. 1 2 3 4 5. Oke, kita coba dulu. Sip. Kalau kalian lihat di atas di sini ya sudah 000, 001, 02, 003, 04, 05 hingga 009. Karena 0010 sudah 2 digit, maka nolnya harus berkurang menjadi 5, menjadi 4, sorry, menjadi 4. Kita lanjut lagi, kembangin source code-nya. Nah, jika kalian ingin menggunakan perintah kondisi berikutnya, kalian bisa memanfaatkan elif di sini, lalu kalian berikan informasi yang sama seperti kondisi yang sebelumnya, namun ininya lebih kecil dari 3, yang artinya digit panjangnya itu ada 2, dan pinnya dikurangi nolnya menjadi hanya 4 karena ada 2 digit. Oke, sekarang kita coba. Sip, dia yang 2 digit sudah menyesuaikan. Kita lanjut ke yang menjadi 3 digit. Sini kita tambahkan elifnya. Untuk yang 3 digit berarti di sini menjadi 4 dan di sini berkurang 1. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini kurang dari 5, artinya digitnya ada 4. Maka di sini ada 2. Lalu kita tambahkan lagi. Yang dimana digitnya kurang dari 6, yang artinya digitnya ada 5. Kemudian ininya nolnya ditambah 1, dan terakhir paste kurang dari 7, artinya digitnya sudah ada 6, maka dia akan echo pinnya. Sip, kita simpan, coba kita jalankan. Karena kurang cepat, kita tambahin durasi sleepnya menjadi 0,01, 3 digit. Kalian bisa lihat digitnya di sini, dia menyesuaikan. Oke, sip. Kita lanjutin, kita kembangin lagi source code-nya. Pinnya sudah, kemudian di sini kondisinya kita komen aja dulu, nggak perlu dikeluarin, munculin pinnya saja. Ini juga kita coba jalankan. Siap. Nah, berikutnya kita harus mengetahui bagaimana cara mengenerate hash.
kita ambil hash value dari pin yang kita generate. Caranya kalian perlu menginstal Radar 2. Nah, ini kalian tinggal apt install Radar 2. Kalau kalian sudah install, kalian bisa memanfaatkan komen rahash 2. Di sini ada informasinya, ada algoritma dan string. Nah, di sini kalian bisa menentukan algoritma yang akan kalian gunakan. Misalnya saya akan menggunakan algoritma SH256. Kemudian string yang saya panggil adalah 00000. Angka yang muncul seperti berikut. SH256 ini nilai SH-nya dari 00000. Nah, bagaimana kita mengambil nilainya yang hanya nilai ini yang saya blok warna putih? Kalian bisa memanfaatkan AWK. AWK ini buat menyeleksi antar kolom. Nah, di sini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Berarti kalian mau AWK di kolom ketiga dengan cara kalian panggil dulu ininya, kemudian AWK kutip awal print $3. Nah, jadi di sini kalian hanya mendapatkan output yaitu hasil hash. Nah, komen ini yang kalian manfaatkan untuk mengenerate hash. Dimasukkan ke dalam script brute force kalian. Nah, di sini kita coba dulu di yang mungkin kurang ada 1 digit. Masukkan, kemudian kalian jadikan ini suatu variabel dengan cara hash sama dengan ini dolar, masukkan, lalu kalian tulis di sini echo dollar hash. Nah, untuk pin ya kalian bisa merubah. Di sini kalian manfaatkan dari dolar pin. Coba agak apa pin. Kita coba gunakan scriptnya. Oke, jadi sudah muncul di sini hashnya. Nah, nanti bisa kita manfaatkan untuk melakukan brute force. Ini kita hilangkan. Berikutnya teman-teman, kita coba untuk menambahkan fungsi lagi di dalam hash ini dengan cara kita tambahin kondisi if hashnya dollar hash sama dengan. Nah, ini kalian harus mengetahui variabel aslinya berapa yang akan kalian jadikan perbandingan. Nah, kita harus manfaatin ini dulu, emergency. Nah, nilai ini kalian ambil, itu kalian jadikan parameter if $SH sama dengan ini. Oke. Maka apa yang akan kalian lakukan? Sini kita akan coba echo match, lalu kita buat jadi read aja buat ngehold, jadi dia akan ngelok bahwa ini sama. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita lihat ada error line 11. Coba cek line 11. Ini harusnya dikasih spasi. Sini sudah memeriksa, karena tidak sesuai maka dia akan memeriksa ke digit berikutnya. Kita mulai lagi, kita kembangin lagi source code-nya di sini. Kecilin dulu biar lebih mudah dilihat. Kita ambil di sininya hingga V-nya ini. Kalian copy dari hash-nya hingga V. Kalian copy, kemudian kalian masukkan ke
if yang berikutnya. Nah, di sini panjang pinnya ada 2, maka jadi 4. Kurangi jadi 4 di sini. Lalu dia akan memeriksa. Kita lanjutkan di digit yang ke kurang dari 4. Di sini kita tambahkan, kemudian kita kurangi digitnya, yang artinya ada 3 digit. Lalu kita lanjutkan digit yang ada 4 digitnya. Lalu kita kurangi, yang artinya digit 0 nya 2. Lalu yang kurang dari 6, artinya digitnya ada 5. Kemudian kita kurangi, 0 nya hanya ada 1. Kemudian yang digitnya ada 6. Dan kita lanjutkan yang digitnya ada 6. Kalian tambahkan di sini equal pin, kemudian digitnya kalian kurangi jadi tidak ada, kemudian equal hash. Sip. Tesnya sudah selesai. Kalian pastikan lagi sudah sesuai antara digitnya. Dari 0 nya ada 1, 0 nya ada 2, 0 nya ada 3, 0 nya ada 4, 0 nya ada 5. Oke. Nah, kemudian kita percepat durasinya, atau kalian tidak perlu menggunakan sleep di sini. Sekarang saatnya kita coba nge-crack berapakah hashnya. Dulu kita nama. Jangan lupa kalian echo pinnya ya, hampir aja kelupaan. Kalian tambahkan $pin di sini. Setiap habis match $pinnya. Oke, mari kita mulai brute force-nya. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hanya ada 5 digit. Hanya ada 5 digit di sini. Berarti kita ada kesalahan di scriptnya. Coba kita perbaiki lagi. Oke, ternyata di sini harusnya karena kita kurang menambahkan 000. 00000 ada 5, 4, 3, 2, 1. Dan baru pin. Oke, kita ulangin lagi teman-teman prosesnya. Hashnya sesuai dengan clue yang diberikan dari binary yang tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita coba jalankan binary tadi, jika kita masukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka informasinya keluar. Masuk sedang menuju perbatasan, pergerakan kita terbatas, pasukan logistik telah menipis, mohon bantuan ke garis depan. Sip. Nah, ini cara brute force. Berikutnya kita menggunakan cara reverse engineering dari binary yang kita dapatkan. Lanjut.
Oke, brother, kita lanjutin di cara yang memanfaatkan teknik reverse engineering. Di sini saya menggunakan Radary 2. Kalian hanya perlu menjalankan komen, ada bermacam-macam, bisa menggunakan Rabin, Z artinya RA binary, Z itu untuk mengekstrak string yang ada, lalu kita ambil emergency. Nah, di sini kalian bisa lihat ada string clear, you got information, this is SA250. Nah, kita tidak mendapatkan digit pinnya, otomatis kita harus menganalisis lebih dalam lagi ke dalam binary tersebut. Nah, di sini kita memanfaatkan komen R2 dan kita masukkan emergency, lalu kalian masukkan komen A untuk memulai analisa. Kemudian kalian pilih S main. Setelah S main, kalian lanjutkan dengan PDF untuk melihat flow datanya. Oke. Nah, di sini ada informasi heksa-heksa yang kemungkinan ini adalah berita yang tadi. Nah, untuk bisa melihat lebih jelasnya, kalian bisa memanfaatkan VV. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini ada karakter 012345. Nah, setelah 012345, di sini ada MUSUH, musuh. Musuh sedang, SEDANJ MENUJU, menuju. Nah, jadi kalau kalian menggunakan teknik reverse engineering, kalian bisa membacanya, namun harus sedikit teliti lah di sini. Tapi yang terpenting ketika kalian menggunakan reverse engineering, kalian tidak membutuhkan source yang terlalu besar dan kalian bisa mendapatkan informasi-informasi seperti hal berikut yang tadi, yaitu pinnya. Itu 012345. Kenapa bisa kita asumsikan 012345? Karena kita balik lagi ke AAA, kemudian pilih main. Kalau dilihat dari datagramnya, flow-nya ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam registry RAX. Nah, kemudian registry RAX ini kita ke bawah lagi, perhatikan. Nah, di sini ada fungsi strcmp yang artinya string compare, mencocokkan string. Nah, jadi di sini string input yang RAX tadi di compare dengan inputan yang kalian masukkan. Nah, ketika inputan yang dimasukkan sudah sesuai, maka dia akan melakukan proses untuk mengubah heksa-heksa ini menjadi karakter sehingga dapat bisa dibaca. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba teknik-teknik yang tadi ketika kalian menemukan binary yang menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya.